Wahyu, kita Haksa juga pernah ngisi acara di sana. Iya, betul Ada dulu sekali. Festival Kemeranggon. Iya. Oh, zaman Dulu saya Festival masih Ujungan jadi namanya. bayi ya, Bu. Festival Oh ya, Ujungan. Festival Ya, itu, Ujungan di iya, Kemeranggon betul, ya Pak iya. Wahyu. Festival Ujungan. Iya. Oh. Nah, dari tokoh-tokoh, para seniman dan pemerintahan tentunya kolaborasi dalam arti di situ kepingin kita apa yang kita harus jual. Oh, ternyata di desa Kemeranggon khususnya itu ternyata banyak sekali budaya-budaya. Nah, Terus ketika ada momen pentas seni gitu, ih kamu udah pinter ngajar. Iya Bu, saya ngajar di sekolah ini gitu. Yang rias saya Bu. Kan alhamdulillah harus bisa nari gitu. Nggak mungkin kan karena susah itu, Bu. setiap Gestur anak badannya kan betul. Memang angel setiap kalau anak tuh misalnya- punya passion masing-masing. Iya. Jadi saya nggak bisa memaksakan kamu harus bisa menari dengan baik, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Haksa Lovers, jumpa lagi dengan saya Aprilia di Ruang Capsek, Ruang Kepoin Dunia Sekolah, yang akan memberikan informasi seputar Haksa berdasarkan fakta, no hoax. Episode ketiga, minta tepuk tangannya dong. Yeay. Hari ini sendiri karena host yang satu kembali ke jobnya awal jadi sutradara, jadi saya sendiri. Tapi hari ini saya akan ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Mau tahu siapa narasumbernya? Mari kita langsung panggil saja narasumber kita hari ini. Silahkan masuk narasumber. Tet 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 tet. Nggak ada musiknya, musik sendiri lah. Selamat datang Pak Wahyu. Selamat datang. Bu Sari. Iya, selamat datang. Hari ini akan menemani saya ada Pak Wahyu Trigunawan SPD. Beliau ini adalah Wakil Kepala SMK HKTI 1 urusan hubungan industri, hubungan humas masyarakat. Yang paling susah dicari. Kalau nyari Pak Wahyu tuh astagfirullahaladzim, susah banget. Pokoknya kalau misalnya duduk udah langsung parani, naik orang hilang, celing. Pak Wahyu ngajar? Ya, selain saya diberi amanah oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan Wakahumas, saya di sini diberi untuk mengajar bahasa Jawa. Oh ya, bahasa Jawa sesuai dengan kostum beliau hari ini. Ya, Iya, terima kasih. kemudian narasumber yang kedua kita punya Ibu cantik, ada Ibu Fitri Kurniasari SPD MM. Beliau ini adalah ibu kesenian di Haksa. Ibu kesenian. Ibu kesenian di Haksa karena Bukan ibu negara selalu, ya? oh enggak, ibu negara di rumah masing-masing. Karena selalu berhubungan dengan seni ya Bu di Haksa ya Bu. Oke, iya. Ya, dan ini sesuai banget dengan tema kita hari ini, yaitu tentang budaya dan seni. Ya. Minta tolong Ibu untuk mic-nya didekatkan lagi nggak apa-apa, Oh, biar oke. jelas. Oh, Segini pas ya? lagi Ibu nggak apa-apa. Oke. Oh, biar jelas lagi. Itu soalnya saya ngeliat di layar, oh udah nggak ada. Di layar wis tertulis gitu. Oke. Kalau ngomongin budaya dan seni ya Pak Wahyu dan Ya. Bu Sari itu kan luas banget ya. Kayak budaya Betul. itu kan sebetulnya tidak harus selalu berhubungan dengan seni. Cuman pernah saya baca tuh ada kalimat seni itu ada dikarenakan budaya. Dan budaya itu bisa berkembang dikarenakan seni. Iya. Gimana ini Pak Wahyu? Ya, jadi gini, antara budaya dan seni memang itu hampir satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena pada dasarnya budaya itu adalah cara hidup yang berkembang di sekelompok orang atau di wilayah tertentu atau di desa yang mana mencakup berbagai aspek, baik itu aspek bahasa, seni, terus masalah nilai dan norma dan tradisi, agama, dan religi, sebagainya. Itu budayanya sendiri ya. Yang mana Berarti itu kayak kebiasaan sudah turun-temurun, gitu. turun-temurun dari generasi sebelumnya. Oh, warisan. Warisan yang Warisan, dari dulu gitu, seperti itu. Itulah budaya. Nanti untuk seninya ya nanti karena dia lebih paham terkait dengan seninya. Seninya terkait dengan Bu Sari ini nanti Iya. seninya. Betul. Gimana Jadi Bu Sari? gini Bu, tadi
Bu Lia mengatakan begitu ya, memang saling berhubungan. Jadi dalam budaya itu sebetulnya seperti tadi Pak Wahyu ngentika, itu ada 7 unsur. Ya. Iya, ada agama, ada bahasa, terus ada termasuk salah satunya ada kesenian itu, Bu. Jadi makanya kesenian itu adalah salah satu unsur dari budaya itu. Mereka tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, apalagi budayaan butuh seni itu. Bu Lia pernah ngerti ya, ada rambut gimbal gitu ya, Bu? Oh, itu di Dieng ya. Betul. Itu kan sudah acara rutin Kabupaten sebetulnya kita mau Banjarnegara. bertanya tuh, rambut gimbal tuh seni atau budaya gitu pertanyaannya. Iya. Budaya kan itu kan biasanya konkretnya betul budaya betul gitu. iya, itu sebetulnya budaya. Cuma ketika budaya dilaksanakan secara sendiri ya, itu jadi kurang menarik ya. Makanya dikemas. Sebelum prosesi pemotongan rambut gimbal itu biasanya ada keseniannya gitu. Iya. Makanya kesenian sama budaya itu Satu saling kesatuan. saling Satu mengisi Saling gitu. mengisi. Nggih, Oh. betul. Kalau misalnya saya nanya nih Bu Sari, wayang gitu. Kalau wayang itu masuknya budaya atau seni? Sebetulnya ya kalau wayang sendiri itu seni ya, hasil Seni, karya wayangnya seni. seni. Iya, cuma bisa dikatakan budaya karena dalam budaya itu ada 3 wujud. Ada gagasan, ide, ada aktivitas dan ada artefak, dan wayang ini adalah artefaknya, wujud dari budayanya itu sendiri. Yes, keren. Gitu. Lah, biasanya saling berhubungannya itu Saling berkaitan. nanti wayang itu biasanya ya Pak Wahyu ditangkap itu ya Pak kalau ada kegiatan Baik itu hajatan, kayak gitu biasanya nangkep wayang. Ruatan. Iya betul. Tapi seperti kalau itu. wayang berdiri sendiri Sendiri. itu sebetulnya hasil karya seni rupa. Oh iya. Iya. Tapi tetap saling berkaitan ya antara Iya. budaya sama Iya, Seni. pokoknya nggak bisa dipisahkan Iya, ya Pak Wahyu. satu kesatuan. satu kesatuan. Iya, kayak 2 mata uang tuh nggak laku kalau cuma sebelahnya doang. Harus bolak-balik, harus kepake. Iya, Harus benar. Iya. Kalau ngomongin budaya nih Pak Wahyu kan, Iya. Pak Wahyu domisilinya di Desa Kemranggon, Iya, nggih. betul Itu ya. kan kayak ada apa ya namanya, taman. Taman desa. Taman, betul. iya kan sering banget buat pertunjukan nih kok nggih. Iya, betul. Mungkin bisa diceritakan Pak Wahyu. Iya, itu sebenarnya cerita awalnya dari gini. Memang puing-puingnya terkait dengan desa wisata awalnya. Desa Kemranggon adalah memang tidak punya wisata alam yang memang kita bisa jual. Nah, dari tokoh-tokoh, para seniman dan pemerintahan tentunya kolaborasi dalam arti di situ kepingin kita apa yang kita harus jual. Oh ternyata di Desa Kemranggon khususnya itu ternyata banyak sekali budaya-budaya. Nah dari situlah kita membuat suatu kelompok yang mana bisa mewujudkan menjadikan Desa Kemranggon desa budaya. Jadi kalau mau ke Desa Kemranggon itu tentunya kita jualnya adalah budaya. Karena ada budaya amplang, wayang, terus Dan itu anggur, memang ya. sudah sering ditampilkan Iya, gitu. Sudah memang- kayak tadi Pak Wahyu ngendika turun temurun gitu ya. Iya sudah. Dulu itu mohon maaf Pak Wahyu, kita Haksa juga pernah ngisi acara di sana. Iya, betul Ada dulu sekali. festival Kemranggon. Iya. Oh, jangan Dulu saya festival masih Ujungan jadi namanya. bayi ya Bu. Festival Oh iya, Ujungan. festival Ya, itu- Ujungan di iya, Kemranggon betul, ya Pak iya. Wahyu. Festival Ujungan. Iya, betul. Nah. Kita diberi kesempatan dulu mengisi 1 jam full di sana. Wis, keren. keren. Iya. Ya, modal harapannya budayanya iya. itu budayanya itu festival ujungannya itu. Kalau festival ujungan itu masuknya ke seni. Enggak gini, maksudnya festival Ujungan mungkin hanya sekedar nama nggih Pak Sekedar Wahyu. nama, Di situ iya. itu ada kemasan. Festival budaya Rangkaian nama ya, kegiatan. rangkaian kegiatannya ada pentas budayanya, ada budayanya, ada pentas seninya, begitu. Jadi berapa hari nggih Pak dulu ya? 1 minggu. 1 minggu 1 full, minggu. iya. 7 hari 7 malam. Dan acaranya banyak sekali. Salah satunya ada pentas dari Haksa. Pentas dari Haksa. Iya. Ya, kapan Pak Wahyu pentas lagi Haksa? Iya, juga alhamdulillah Boleh sekali. Mungkin besok di bulan Agustus biasanya itu kan menjelang bulan kemarau itu sudah alhamdulillah sudah menjadi agenda tahunan dari kabupaten untuk festival Ujungan insya Allah akan selalu ada di Taman Desa. Dan rencananya mungkin karena tahun kemarin karena kesibukan antara kurang koordinasi antara pemerintahan dari
panitia, karena dengan sekolah, insya Allah kedepannya kita juga bisa menyambung kembali. Kalau sekarang Bul nggak ada ujungan loh Bul. Nggak ada ujungan. Iya kalau sekarang kenapa Bul? Tahu nggak alasannya? Kenapa? Sekarang musim hujan Bul. Iya betul. Oh kalau ujungan itu manggil hujan. Ujungan itu kebiasaan di masyarakat Kemeranggon nggih Pak Wahyu. Iya. Jadi ketika musim kemarau mulai tiba, mereka itu di penghujung hari ya Pak. Biasanya kalau di itu tuh hari Jumat nggih Pak nggih. Iya, itu hari mereka Jumat. yang mereka mengatakan hari Jumat hari baik gitu. Iya. Dan diambil sakralnya juga di hari Jumat Kliwon. Jadi Jumat Kliwon, tidak Pak. harus di hari Jumatnya. Iya, jadi sekarang nggak ada ujungan loh Bul. Iya, nanti mungkin kapan-kapan kalau misalnya ada festival lagi gitu boleh ya Bu ya undang boleh. Haksa gitu. Siap. Oke. Ini ke Bu Sari ini, Bu Sari ini kan seneng banget nih, pas banget sama mapelnya Bu Sari kan Apa seni tuh? budaya gitu loh. Iya. Awal mulanya nih Bu Sari seneng terjun ke dunia seni itu gimana Bu? Ada. Saya dari kecil Bul, dari kelas 3 itu sudah seneng joget-joget gitu. Nah, sama orang tua dimasukkan sanggar begitu. Sempat berhenti di kelas 3 SMA pada saat itu, berhenti tidak mau ikut kegiatan itu lagi. Cuma pada saat itu memang Allah ya kasih jalan. Sudah daftar kuliah kemana-mana Bul. Nggak keterima. Jurusan lain nggak keterima Bu. Oh iya betul. Mungkin itu jalannya saya jalannya. Bul. Saya diterima di pendidikan seni tari UNY. Oh UNY. Begitu, iya. Memang harus geol ya Bu. Sebenarnya di sana banyak kok Bul. Jadi kadang orang ngapain 4 tahun belajar nari gitu ya. Sebetulnya ya nggak cuma nari sih, sebetulnya kayak kita di sekolah lah SMK ya. Ada agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris semuanya ada. Cuma memang jamnya lebih banyak untuk menari gitu di sana praktek begitu. Iya, Tapi belajar sekarang budaya. alhamdulillah ya Bu ya PY ya Bu. Ilmunya banyak kok nggak cuma nari aja kan Bu Sari kan. Iya betul. Ada nggak Bu Sari nih, sekarang kembali ke hak saya Bu, maaf Iya. jadi nanya. Ada nggak wadah di SMK KTI 1 buat anak-anak yang seneng seni gitu? Oh iya, tentunya nih di Haksa saya bangga nih. Terima kasih sama Bapak Kepala Sekolah. Semakin tahun itu fasilitas semakin lengkapi. Telat. Yang tepuk tangan telat. Dari dulu zaman saya 2007 Bul. Saya masuk Haksa itu 2007. Saya itu ngajar nari tuh bingung. Setelah saya belajar nari mau pentas tuh bingung Bul. Nggak punya kostum. Akhirnya saya pernah menciptakan tarian itu pemulung. Kostumnya gampang kan Bul? Apa? Rombeng-rombeng. Gembel rombeng-rombeng. Itu kondisi terdesak tapi tetap bisa berkarya zaman dulu ya Bul. Dan sekarang itu alhamdulillah di Haksa selain ada pelajaran mapel SPK ya, di pelajaran seni budaya, kalau di Haksa itu memang lebih difokuskan ke seni tari sama seni musik Seni gitu. musik. Jadi anak-anak bisa menggali tentang seni di pelajaran seni budaya ya. Nanti kalau misalkan kita kan nggak bisa maksain ya Bul. Misalkan satu kelas tuh harus bisa nari gitu, nggak mungkin kan? Karena susah itu Bu. setiap Gesture anak, badannya kan betul. Memang setiap kalau anak tuh misalnya- punya passion masing-masing. Iya. Jadi saya nggak bisa memaksakan kamu harus bisa menari dengan baik, tidak. Kalau saya disuruh milih kayak gitu Bu, dipaksakan untuk nari, saya bolos di kelas Ibu. Enggak, tetap praktek tapi semampunya. Nanti kalau Bu ada yang mengatakan Bu saya nggak suka menari gitu, saya suka musik. Ada wadah lagi Bul, ada ekstra di Haksa. Ekstra musik. Ekstranya banyak, gak cuma musik, ada seni tari, ada seni musik, musiknya aja ada modern, Ada modern. ada tradisionalnya, Oh, ada tradisionalnya. terus ada teaternya, ada sinematografi. Sinematografi, Itu iya. untuk seni banyak. Jadi insya Allah kalau yang punya bakat masuk ke Haksa ya insya Allah akan kami gali. tersalurkan. Iya, Oke. akan kami gali. Ya, berarti buat adik-adik lulusan SMP tahun ini nih, kalau misalnya bingung mau nerusan kemana dan kamu punya passion di seni, wis mending masuk ke Haksa aja ya Iya, Bu. dan, Oke. Bu, fasilitasnya Fasilitasnya keren. memang betul. Komplit. Ini Maaf terakhir Ibu, tadi kan kemarin. Ibu mau menyampaikan ada seni tradisional, musik tradisional. musik modern dan Ada tradisional. alatnya Bu. Ada kemarin. Wih, keren. Makanya itu saya semakin kesini semakin bangga Bu. Oke. Kita itu sudah dilengkapi kostum yang tadi saya bilang, kostum
dulu kita nggak punya, kita sudah mulai sedikit banyak punya, sampai alat make up begitu. Terus yang terakhir kita dibelikan gamelan. Gamelannya luar biasa. Dan sekarang kita sudah punya, dan untuk musik juga alat musiknya lengkap di studio musik, dan soundnya juga keren sekali, Bu. Alhamdulillah sudah apa ya, Bu, kalau dulu saya di kuliah tuh PY gitu, ketanggep gitu ya. Sound aja ketanggep, apa meneng bocah ya. Jadi ini anak-anak ekstra musik ya. Anak-anak ekstra musik ini berarti luar biasa Bu Sari seninya. Semoga tetap berkembang ya Ibu, dan semoga bisa mencetak kejuaraan gitu kan ya Bu ya, amin. Ini kan dalam waktu dekat ini kan FLS 2N itu kan Ibu. Iya insya Allah. Mohon doa restu. Iya, mohon doa restunya, semoga menang sampai kemana Bu, target nasional. Dukung Bu Moin, Iya, sekolah nabung ya. Syaratnya sekolah nabung ya. Iya. Kembali ke Pak Wahyu nih. Pak Wahyu kan ngajar mapel bahasa Jawa nih Pak. Betul sekali, iya. Nun sewu Pak. Kalau bahasa Jawa itu ada tantangannya nggak sih ketika ngajar gitu? Itu kan juga masuk ke tradisi ya. Iya betul. Ya jadi gini, tadi kan saya sampaikan yang namanya budaya berbagai aspek, ada bahasa, seni dan sebagainya. Yang pertama terkait dengan bahasa, yang mana kebanyakan sekarang orang tua itu lebih bangga mendidik anaknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah ini tantangan bagi kami, karena sekarang dilihat, anak yang bisa bahasa hitungan jari. Jadi seperti bahasa Jawa itu seperti mati suri. Iya betul. Dibilang sudah tidak ada, tapi sudah memang ada yang bisa. Dibilang tidak ada, yaitu itulah bahasa. Sulit tatanya di situ. Itu bukan bahasa, attitude, tingkah laku. Karena itu bahasa Jawa juga kesopanan. Nilai-nilai tadi kan saya sampaikan nilai ada gitu ya. Kesopanan juga perlu diketahui, kesopanan itu juga masuk budaya ya Pak, tradisi yang mana itu investasi ya Pak. Jadi investasi itu nggak cuma LM loh Bu. Ini nih attitude ya yang Pak Wahyu tadi ngendikan. Itu budaya, tradisinya kita orang Jawa itu seperti apa nggih Pak? Kayaknya begitu ya Pak. Kan sekarang udah semakin langka anak-anak muda zaman sekarang, generasi Z terutama, yang melipit bahasa Jawa nih, betul gitu sekali kan. Itu. Iya, kayak kadang anak saya pun kalau misalnya ngomong aja suka kebalik-balik gitu. Saya kondur gitu. Mas, saya kondur dulu. Itu kuliah mengucap kondur aja. Pak, kondur. Leres mboten, Mbak? Sebenarnya kalau kondur kan untuk orang lain. Kondur. Mohon maaf Ibu. Jadi kadang anak lebih kondur sama kondur. Kondur. Iya, kayak dialek ya. Dialek. Iya, dan itu memang harus dibiasakan ya. Iya, betul. Lah kebiasaan itu adalah budaya. Nah, betul sekali. Berarti garis lurusnya itu budaya adalah suatu kebiasaan yang berulang kali dilakukan gitu ya. Terus akhirnya mendarah daging gitu kan, akhirnya wes jadi kebiasaan gitu. Iya, betul. Kira-kira. Kalau orang Banyumas bilang ya yang namanya budaya, tradisinya wong kene kayak kiye. Kebiasaan yang sudah turun temurun seperti itu. Dan nggak bisa diubah. Kalau budaya itu bisa nggak sih kayak diubah atau mungkin di-upgrade gitu? Menjadi lebih bagus gitu. Bukan dirubah sih, dikemas ya. Dikemas. Kalau dirubah jangan berani Bu. Oh gitu. Nanti yang punya marah. Dikemas biar lebih menarik aja gitu, mungkin masih bisa ya. Tapi di-upgrade biar kekinian gitu, sesuai dengan generasi yang sekarang gitu. Betul. Iya Tetapi gini, terkait dengan di-upgrade tadi yang disampaikan kekinian, tapi kadang-kadang nilai-nilai itu banyak sekali yang hilang. Contoh ini. Saya kemarin pernah mengikuti acara resepsi pernikahan orang yang terpandang lah, saya taruh. Kadang-kadang kan orang terpandang acara resepsi itu sebagai barometer masyarakat, lingkungan. Nah, di situ acara pernikahan itu sudah dikolaborasi dengan budaya-budaya lain. Ya pada dasarnya contoh acara manten yang biasa ada acara panggih. Balangan panggih, terus balangan suruh dan sebagainya. Sekarang sudah dikemas dengan ala modern. Nah kadang-kadang ini nilai-nilai juga mulai hilang. Padahal gini, yang pertama, oke lah itu kita mengambil budaya yang dari luar, dalam arti bukan budaya Jawa.
pada saat panggih itu menggunakan pantun. Memang ada pantun kan karo Ada Betawi. itu, di Betawi, Nah, iya. tetapi kan di sini kan berbeda. Oh, Soalnya balangan iya. suruh itu. Nah, padahal nilai balangan suruh itu mempunyai nilai tersendiri. maknanya, Nah, Pak. contoh, saya akan melempar itu ke siapa? Ke perempuan, ke apanya? Oh, ke dadanya perempuan. Kalau yang perempuan apa melempar kemana? Ke kakinya. Dan semua itu ada maknanya ya, Pak? Nggak boleh asal ngelempar gitu. Contoh saya melempar ke dadanya si perempuan. Nah, bahasanya gini. Jo, atimu kuwi seneng atiku lho ya. Atimu ya seneng atiku mulu kok iso japrak pelirik karo wong liya. Oh. Nah, itu ternyata. Inje. Nah, itu. Begitu juga yang perempuan akan membalas lemparannya ke kakinya yang si laki-laki Kenapa itu. harus ke kaki? Iya, Pak? kenapa ke Nah. kaki? Dia menjawab, "Ji Mas, Onje. kula pun dados garwane panjenengan. Saya sudah menjadi istri Bapak, Masnya. Maka saya harus berbakti." Nah, begitu. Sekarang kan banyak sekali. Nah, itu juga yang harus kita nah ini nilai ini sudah mulai dihilangkan, dikemas, dibikin lebih singkat dan lebih banyak di acara hiburan. Semua alur yang ada di proses itu mempunyai makna tersendiri-sendiri. Dan itu memang tidak boleh dirubah gitu ya, seperti tadi disampaikan Ya Bu Sari. dirubah boleh, cuma jangan terlalu, tapi nilai-nilai itu harus dipertahankan. Iya, Itu kan ya kemasan ya. Iya, masalahnya kalau budaya itu nggak ada undang-undangnya, Bu, dan tidak ada hukumnya. Iya. Jadi ketika Tapi harus seperti itu gitu. enggak, jadi ketika tidak dilaksanakan sebetulnya tidak masalah ya, Iya, Pak. betul Tapi sekali. ada sanksi sosialnya, Bu. Sanksi sosialnya ya jadi yang ikut hadir di acara itu tuh kok ngono sih acarane? Kok gitu sih kayak gitu. Sanksi sosialnya kita digunjing orang. Kalau undang-undang tuh nggak ada sebetulnya yang itu salah harus kena pasal sekian itu enggak sebetulnya. Tapi sanksi sosial ya Pak Iya, biasanya. makanya Kalau kembali ke norma kebudayaan itu. itu kayak gitu, Bu. Ya, oke. Kembali tadi Pak Wahyu menarik itu yang prosesi pengantin gitu. Pak Wahyu kan mapel bahasa Jawa nih. Iya, Diajarkan nggak nih sama siswa-siswa di HKTI 1? Oh, tentu sekali saya ajarkan. Karena bagaimanapun siapa lagi yang akan meneruskan, mengenalkan Iya. dan meneruskan, nguri-nguri budaya. Iya. Nanti kalau sudah generasi-generasi tua seperti saya atau mungkin yang lainnya sudah tidak ada, itu siapa lagi yang akan mempertahankan budaya? Nggih. Gitu. Maka alhamdulillah saya setiap tahun untuk yang tugas akhir bahasa Jawa kami tugas untuk membuat suatu proses pernikahan menggunakan adat Jawa lengkap mulai dari acara serah-serahan, pasrah, nampi, ijab dan ini upacara sampai dengan sungkeman, tulangan sebagainya itu lengkap. Mungkin bagi pemirsa bisa lihat tugas-tugas yang ada di sekolah-sekolah. Iya, kalau Bu Lia penasaran tuh, bisa banyak YouTube-nya itu. Iya. Anak-anak kelas 3 itu saya sering muncul tuh tugasnya Pak Wahyu. Biar mereka juga mengenal ya, Di biar mereka YouTube tuh ya, mengenal sudah terus sering tahu muncul. gitu kan. Iya. Terus akhirnya kalau sudah mengenal dan tahu kan mereka jadi tertanam nih di sini nih. Oh, ternyata prosesi ngantenan wong Jawa itu seperti ini. Iya. Gitu. Ternyata anak kalau kita pancing dengan nilai-nilai itu, filosofinya, anak itu tertarik sebenarnya. Wah, ternyata gitu ya. Oh, tadi acara wisui kaki. Oh, itu artinya apa sih, Pak? Oh, itu artinya adalah seorang perempuan itu harus bisa mengharumkan nama suaminya. Maka didirikan banyu kembang. Nah, ternyata anak itu malah menarik. Oh, ternyata memang seperti ini ya. Nah, dari situlah anak itu sehingga antusias untuk mempelajari. Nah, tentang bahasa juga. Kami juga tekankan di situ terkait dengan pidato memasrahkan calon pengantin. Karena apa? Ini adalah modal untuk hari tua. Dalam arti apa? Karena kita lihat di desanya benar. Kadang-kadang kalau pasrah pengantin kadang kalau bukan Pak Kadus, Pak Kayim. Padahal semuanya sama. Benar. Hanya tinggal mengganti nama orang, desanya sudah. Gitu. Cetak iming-imingi. Mas, besok kalau kalian sudah tua, kalau bisa pidato seperti ini, bisa untuk modal hidup kalian. Sekarang bisa memasrahkan orang pengantin itu minimal
rokok dapat, makan gratis, ya kan? Amplop nggak kondangan kan? Kembali lagi Bu, investasi tadi ya Pak. Investasi, hanya berbeda itu investasi nggak bahasa. harus LM. Oh, ternyata budaya juga investasi ya Bu Sari ya. betul. Nggih, menarik Pak Wahyu. Jadi gregetan ya. Kemudian kalau misalnya ngomong tentang prosesi pernikahan tadi itu juga sekarang kan banyak lembaga-lembaga yang juga kayak pendidikan MC ketika mereka harus menjadi MC nikahan gitu ya. Iya. Itu kan harus jadi MC pun juga ada aturan-aturannya kan ya Pak Wahyu ya, maksudnya enggak kayak saya yang MC asal cemplong kayak gitu. Memang ada aturan-aturannya. Yang pasti gitu. harus lancar bahasa Jawanya Bu. Oh, nggih. Gimana Bu? Oh, mboten Bu, sudah saya mundur alon-alon saja. Makanya kalau berani Mundur belajar alon. sama Pak Wahyu. Kalau mundur alon-alon mawon Bu, nggih. Nah, kalau ini nih sekarang kan lagi ngetren TikTok ya. Anak muda kan sekarang kan apa-apa upload gitu kan, Iya, betul upload gitu sekali. kan. Nah, itu kan sudah menjadi budaya bagi mereka gitu enggak sih? Karena kan itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Nah, gimana nih kalau Pak Wahyu, dari segi Pak Wahyu sama Bu Sari punya pandangan bagaimana nih? Ya itu tadi memang budaya ya ada yang positif ada yang negatif ya. Ketika memang kita mengupload di TikTok kalau memang itu hasil karya, kalau saya bicara sedih nggih, Bu. Itu tidak masalah. Misalkan anak-anak habis praktek tuh kemarin kayak pentas P5 ya. Iya. Ternyata saya setelah melihat TikToknya 10 farmasi Iya. itu 10 akuntansi itu banyak yang mengupload mereka dari proses latihan sampai proses pentasnya. Itu menurut saya itu bermanfaat gitu. Iya. Bermanfaat jadi ya TikTok Yang tapi penting masih bermanfaat. positif ya, Iya, Bu, ya. betul betul. Makanya itu ya kami sih sebagai pendidik ya Nggak melarang ya. Yang nggak penting melarang. selama positif Iya, kan, selagi betul positif sekali. tidak melarang Iya. gitu. Sekalian untuk bisa memperkenalkan ini loh Haksa seperti Iya, ini kemarin loh. banyak loh Iya. kalau Bulia. Justru main mulai dari juga. TikTok kan orang akan mengetahui, oh ternyata ada budaya seperti ini ya, oh ternyata ada Iya. seperti ini ya. Nggih, Walaupun nggih. memang kadang kemasannya yang kadang-kadang kurang maksimal atau mungkin ini. Saya tinggal bagaimana cara mengemas di dunia maya tentunya. Oh, kadang-kadang kan hanya diambil sepotong terus gitu dibikin apa. Nah, ini yang kadang-kadang ternyata seharusnya seperti ini kok kenapa di TikToknya seperti ini gitu. Oh iya. Bu, Pak maaf itu Pak Sutradara udah kirim pesan tuh. Tinggal 10 menit lagi. Harusnya Nggak terasa ya, Bu? Nggak terasa banget. Harusnya kalau lagi ngegibah itu nggak usah dibatasin Pak. Iya, biasanya kan kalau ngobrol itu apalagi kalau ngobrol tentang Haksa ya. Iya. Gak ada habisnya Nggak sampai ada sampai habisnya, nanti bener, buka bener. kayaknya. Apalagi Iya. narasumbernya menarik kayak gini kan nggak kerasa banget beneran. Kok di kanan nanti bukannya buka di sini bisa nggak nanti? Oh kira-kira? bisa. Kalau enggak sutradaranya ganti aja Bu. Yang kasih waktu durasinya lebih lama gitu. Iya. Pak Wahyu monggo pesan untuk para Haksa lovers nih bagaimana biar mereka itu kembali nguri-uri budaya. Iya, tadi pada Haksa lover tentunya tadi terkait dengan budaya sebenarnya saya ingin sampaikan tadi terkait Iya. dengan budaya, apalagi tadi ada budaya banyak sekali. Yang pertama sebagai generasi muda, para remaja, kalau bukan kalian-kalian semua yang akan mempelajari budaya dan akan memperkenalkan kepada ke generasi penerusnya siapa lagi. Maka bagi generasi muda silahkan untuk mencari ilmu, mencari tahu tentang apa itu budaya yang mana sudah berkembang. Budaya banyak sekali, ada bahasa, seni dan sebagainya, nilai-nilai dan norma. Nah, terkait dengan norma ini sekali yang saya kepingin bahas di sini malah. Iya. tentunya. Berarti apa? durasinya minta nambah aja Pak. Iya, norma ini kan mengarahkan kebiasaan. Iya. Nah, remaja yang kebiasaan di sekolah seperti apa? Nah, kebiasaan datang terlambat, pulang lebih awal. Oh, iya. Ini ya kadang-kadang Budaya mencontek. Nah, budaya mencontek. Budaya bolos, Nah, itu ini kan budaya. budaya, Karena kebiasaan gitu ya. Nah, inilah sebagai generasi muda yang sekarang budaya-budaya seperti itu harus kita buang jauh-jauh seperti itu. Iya. Mari kita berbudaya yang positif. Begitu. Mungkin itu Ya, aja dulu. keren. Bu Sari monggo Bu Sari. Iya, oke. Karena saya guru seni nggih, Bu. Nggih. nggih. Iya, anak-anakku semuanya
Kenapa tidak gitu? Terutama yang sudah masuk Haksa gitu, di sekolah kita itu banyak fasilitas ya Bu. Iya. Jadi kenapa kita tidak memanfaatkan fasilitas itu? Saya selaku guru seni budaya dan Pak Widi tentunya ada Nggih, di sini tuh ngajar seni musik juga. Itu dengan senang hati kayak udah cinta mati gitu loh Bu sama Haksa. Alhamdulillah. Makanya tuh ketika kita mendapatkan siswa gitu Iya. sekolah di sini itu kita berusaha menggali siswa itu sebenarnya ini anak potensinya di mana gitu. Kita pasti akan open nih ya Bu. Makanya monggo yang siswa Haksa gitu jangan biarkan fasilitas yang ada gitu. Ayo gunakan waktu untuk berkarya. Berkarya. Iya betul, jangan HP-an doang gitu, rebahan HP-an gitu. Iya, enak banget itu Bu, beneran deh. Ayolah berkarya, fasilitas ada kok, kenapa enggak gitu. Terus kalau prinsip saya itu kita sebagai guru nggih Pak Wahyu itu harus menservis anak-anak kita dengan fasilitas yang ada. Dengan fasilitas. Karena saya guru seni ya tentunya ayo kita maksimal melayani anak kita di bidang seni gitu Bu. Betul sekali, Kadang sampai anak tuh sampai betah tidur di rumah saya Bu. Saking Senang saya, cintanya ya. iya. Saking cinta sama ibu apa cinta Iya, sama kesenian. seninya. Karena mungkin cinta sama seni dulu mungkin. Jadi sampai tak suruh nginep pun besok latihan lagi mau gitu Oh, Pak. iya, oke. Oke, jadi ayolah maksudnya. Kenapa enggak sih wong Haksa semuanya punya kok gitu. Terus prinsip saya lagi, saya itu pengen ya Bu, biarpun di sekolah kita jurusannya bukan seni nggih. Nggih. Ada farmasi, akuntansi, akuntansi, DKV, alat berat, mesin Mesin industri ya Pak. industri. Tapi saya sebagai guru seni itu pengennya gitu Bu, membekali anak-anak kita ketika lulus itu dengan keterampilan. Lah karena saya guru seni tuh, saya bekali anak-anak tuh. Saya pernah ngajarin tata rias, tata busana, selain menari juga, dan semoga itu semuanya nanti akan bermanfaat. Iya. Amin, amin. Nggak tahu kan anak-anak passionnya nanti mau di mana ya Pak? Iya, betul. Yang akuntansi nggak tentu mereka akan bekerja Di bukan nggak bank tentu, gitu. belum tentu, Belum tentu. Tapi paling tidak kita bekali ya Pak ya, Iya. karena Iya. saya guru seni yang bekalinya gitu Bu. Siapa tahu nanti Juga jadi banyak MUA juga anak-anak kita yang Iya, Bu. sudah menjadi perias. Ternyata Iya, iya, wah. ketika saya merias, ada job merias banyak gitu di sekolah lain gitu ya. Saya butuh perias sampai 4 gitu. Ternyata yang datang, Alumni. Ibu, saya muridnya Ibu loh dulu. Keren Bangga kan? banget rasanya ya Iya. Allah. Suatu kepuasan gitu. Iya. Gitu. Terus ketika ada momen pentas seni gitu, ih kamu udah pinter ngajar. Iya Bu, saya ngajar di sekolah ini gitu. Yang rias saya Bu. Kan alhamdulillah. Iya. Maksudnya bisa bermanfaat gitu ya di kemudian hari. Ya amin. Gitu. Ya. Ini mohon maaf ya Pak Wahyu Bu Sari, saya Iya, Kak, terima oke. kasih sekali sudah hadir di sini, luar biasa. Sebenarnya budaya itu memang luas, Luas nggih. sekali, Dan ya, budaya betul itu kan sekali. nggak harus melulu tentang kesenian ya, kayak Betul. tadi ada disiplin, tepat waktu, gemar membaca itu juga termasuk ke Budaya. budaya gitu kan, nggih. Budaya Ya tapi mohon membaca, maaf ini iya. karena durasi gitu ya. Oke, Bu Sari oke. semoga sukses FLS 2N-nya. Iya, Kalau terima tahun kemarin udah kasih. sampai provinsi, amin, semoga ini nanti sampai nasional. Iya, amin. Haksa Lover, sepertinya kita sudah di ujung acara. Mari untuk adik-adik yang sudah lulus SMP, silakan join bersama kami. Tentukan masa depan kalian di sini karena Haksa bisa, Haksa hebat, Haksa bisa hebat. Satu lagi Bapak Ibu tagline-nya, Haksa bisa kerja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.